Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas hidayah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang merupakan taman surga dunia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustadz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai kepada bab yang keempat dan kita telah membahas beberapa poin-poin yang berada di dalamnya, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sehat. Dan kita telah menyebutkan 5, dan insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sehat. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki tanda-tanda hati yang sakit. Kemudian kita sampai kepada tanda hati yang sehat yang keenam. Setelahnya kita membahas pada pertemuan sebelumnya tanda yang kelima, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang bersedih apabila terluput dari wirid, dari ibadah harian yang biasa dia lakukan, bahkan kesedihannya tersebut melebihi kesedihannya tatkala kehilangan harta. Ya, jadi kalau ada ibadah yang biasa kita lakukan, kemudian kita ternyata tidak bisa melakukannya atau terhalangi dalam melakukannya, kita bersedih. Kita biasa jaga salat 5 waktu, salatnya tidak pernah masbuk. Suatu hari kemudian kita masbuk, timbul kesedihan di hati kita. Kita setiap hari biasanya ada Al-Quran yang kita baca, terus kemudian ternyata terluputkan di suatu hari tidak ada Al-Quran yang kita baca, kita bersedih. Itu di antara tanda orang yang memiliki hati yang selamat. Kemudian yang keenam, ya, apa tanda hati yang sehat, hati yang selamat yang keenam? Bisa dibuka halaman 87. Tanda hati sehat yang keenam adalah merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah dan mengharap kepada Allah agar amal-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sehat, orang yang hatinya selamat, dia senantiasa rindu untuk melakukan ibadah. Dan itulah fitrahnya manusia. Tatkala dia melakukan satu ibadah, dia rindu untuk melakukannya kembali. Dia rindu untuk mengerjakannya kembali. Ya, bukan malah meninggalkannya, tapi dia rindu untuk mengulangnya. Itu diantara tanda hati yang selamat. Orang yang hatinya selamat,
orang yang hatinya sehat akan merasa rindu untuk selalu beribadah kepada Allah, tidak merasa bahwa amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Ingat, apa tandanya? Rindu untuk kembali melakukan ibadah dan senantiasa berharap agar amalannya diterima oleh Allah. Karena kita tidak ada jaminan. Tidak ada di antara kita yang pernah dikabarkan amalan Anda diterima. Tidak ada yang bisa menjamin 100%, tidak ada. Maka orang yang hatinya sehat senantiasa rindu untuk mengulang kembali ibadah kepada Allah dan senantiasa bertambah kuat harapannya agar diterimanya amal-amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Adapun orang yang hatinya sakit justru meninggalkan ibadah kepada Allah serta merasa aman bahwa amal ibadahnya pasti diterima. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau orang itu nggak rindu ibadah, nggak ada kecanduan terhadap melakukan ibadah, padahal para ulama sudah mengatakan bahwasanya samaratul hasanat al hasanatu ba'daha. Buah daripada kebaikan itu kebaikan yang setelahnya. Buah dari ibadah itu melahirkan ibadah yang setelahnya. Artinya kalau tidak ada problem di dalam ibadah kita, ibadah itu bikin candu. Ya, selesai dari ibadah yang satu ke ibadah yang lainnya. Selesai melakukan ibadah satu, mengulang lagi ibadah itu. Terus, itulah kalau ternyata amal ibadah kita benar, melahirkan amalan-amalan ibadah yang berikutnya. Kemudian setelah kita melakukan ibadah, bukan selesai di situ. Kita senantiasa berharap agar diterima amal ibadah kita. Itu hati yang sehat. Adapun orang yang hatinya sakit, kebalikannya. Dia tidak rindu mengerjakan ibadah, kapan ditegakkan sholat, kapan azan dikumandangkan, hatinya berpaling. Aduh, cepat banget ini asar. Aduh, cepat banget ini maghrib. Aduh, sholat lagi. Itu tanda hati orang yang sakit. Dan tanda hati orang yang sakit kebalikannya. Kalaulah orang yang sehat senantiasa berharap agar amal ibadahnya diterima, orang yang hatinya sakit dia merasa aman. Dia merasa aman. Ah, sudah ibadah ya sudah. Padahal bukan seperti itu. Bukankah Nabi SAW orang yang sudah dijamin pengampunan dosa, dijamin masuk surga, tapi setiap hari Nabi SAW selalu berdoa, dan ini juga harus kita ucapkan jemaah sekalian di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Nabi setiap pagi mengulangi membaca doa tersebut. Selepas sholat subuh, kemudian beliau berzikir, beliau tidak lupa membaca doa tersebut. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku minta kepadamu rezeki yang baik, yang halal, yang tayyib. Dan aku minta kepadamu amalan yang engkau terima. Bayangkan, Nabi saja minta agar amal ibadahnya diterima. Itu tanda hati yang selamat. Atau kita mau lihat lagi kepada kekasih Allah yang lain. Kekasih Allah ada dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, yang mana Ka'bah sampai hari ini terus diibadahi, tidak pernah kosong dari orang. Terus tawaf manusia umat Islam, tawaf di Ka'bah Baitullah. Tatkala membangun itu, Nabi Ibrahim pun tidak sombong, tidak melupakan, tidak congkak, aku sudah melakukan sesuatu yang besar. Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bersama putranya, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, ya Allah subhanahu wa ta'ala, terimalah amalan kami. Itu hati yang bersih. Maka kita jemaah sekalian, jangan kita lupakan kebaikan kita. Jangan kita lupakan kebaikan kita. Tetap kita berharap kepada Allah agar diterima semua kebaikan yang kita kerjakan. Makanya kalau antum murojaah lagi berkaitan dengan bulan Ramadan, kebiasaan orang-orang terdahulu kaum salaf, 6 bulan sebelum tiba bulan Ramadan, mereka sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Rindu.
Setelah mereka berlalu dari bulan Ramadan, 6 bulan mereka berdoa agar amal ibadah semuanya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Itulah tanda hati yang sehat. Ya, maka kita juga jemaah sekalian, banyak sudah ibadah yang kita kerjakan. Kita bukan hanya dituntut untuk memperbanyak ibadah, tapi kita juga dituntut agar bagaimana ibadah kita itu diterima. Dan di antara cara agar kita diterima ibadah kita bagaimana? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Atau mungkin setiap pagi baca doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Kemudian kita lihat para sahabat. Para sahabat setelah selesai melakukan ibadah di bulan Ramadan, tatkala bertemu dengan sahabat yang lainnya, mereka mengucapkan apa? Taqabbalallah minna wa minkum. Ini kalau lebaran begitu kan? Kalau lebaran, apa ucapan yang dianjurkan? Pada asalnya bebas. Apa saja yang diucapkan gak ada masalah. Tetapi ada ucapan yang terdapat asar dari para sahabat yang mereka selalu berbolak-balik saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Atau ada yang lengkap, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Apa artinya? Semoga Allah terima amal ibadah kami dan ibadah kalian. Maka hati yang bersih, hati yang sehat, selalu ada rasa harap agar ibadah kita semua diterima. Dan sekali lagi ya ikhwan, ibadah yang bisa memberikan kita manfaat hanyalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, tanda hati yang sehat, tanda hati yang selamat adalah hilang kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan sholat. Nah, mari kita introspeksi diri kita. Di dalam kehidupan dunia ini kita semua punya kesibukan. Di dalam kehidupan dunia ini kita semua punya problem. Kita punya kesedihan kita masing-masing. Maka coba lihat, apakah tatkala kita sholat, kesedihan tersebut juga ikut saat kita sholat? Apakah tatkala kita sholat, kesibukan dunia kita juga ikut di dalam sholat kita? Apakah ikut itu semua kesedihan dan kesibukan dunia ataukah tidak? Kalau ternyata dalam sholat kita ikut semuanya, kita sholat, kesibukan masih mikirkan kerjaan. Kita sholat, masih sibuk memikirkan urusan-urusan dunia kita. Artinya apa? Tidak ada perbedaan antara dirinya sholat ataupun tidak. Semuanya ada pikiran untuk dunia di sana. Maka itu artinya berarti ada yang sakit di dalam hati kita. Apa? Kita nggak khusyuk di dalam sholat kita. Dan itu tanda hati yang sakit. Adapun hati yang sehat, seberat apapun problem yang dia hadapi, sebanyak apapun kesibukan yang dia kerjakan, tatkala Allah sudah panggil untuk mengerjakan sholat, tatkala dia sudah membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia fokus ibadah kepada Allah sampai dia mengucapkan salam. Maka masing-masing kita introspeksi jemaah sekalian, ya, masing-masing kita melihat apakah diri kita bisa khusyuk di dalam sholat atau tidak. Kalau ternyata kurang kekhusyukan kita di dalam sholat, maka itu alamat hati kita kurang bersih, kurang sehat. Tapi kalau ternyata alhamdulillah kita bisa khusyuk dan mayoritas kita di dalam sholat tersebut adalah kekhusyukan, tatkala ada godaan mudah kita menepisnya, kita kembali fokus dalam sholat kita, maka alhamdulillah itu tanda kita memiliki hati yang sehat. Nabi SAW bersabda, Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai, kata Rasulullah, itu ada dua. An-nisa wat-tib, wanita dan wewangian atau parfum. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, dijadikan penyejuk mataku terletak di dalam solatku. Artinya apa? Beliau bisa solat dengan khusyuk. Beliau menjadikan solat tersebut tidak ada keduniaan, tidak ada kesibukan, tidak ada problem dengan apa yang beliau hadapi, ikut di dalam solatnya. Tatkala dia mengucapkan takbir,
fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang sehat hatinya akan merasa khusyuk di dalam salatnya, sehingga ia dapat berlama-lama di dalam salat, baik dalam bacaan dan berdirinya. Kenapa orang enggak khusyuk dalam salat? Imamnya panjang sedikit sudah gelisah. Imamnya panjang, bacaannya harusnya imamnya yang mungkin serak tenggorokannya. Ini enggak, jemaahnya yang serak tenggorokannya. Imamnya panjang bacanya, jemaahnya yang padahal imamnya yang baca ayat ini. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam salat. Padahal Nabi SAW mengatakan, afdalus salati tulul kunut. Salat yang paling afdal itu paling lama berdirinya. Kunut dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala maksudnya adalah berdiri. Makanya dalam riwayat lain kalau antum lihat, Nabi SAW sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa bisa bengkak dalam salat? Saking lamanya berdiri. Kenapa? Beliau mendapati kelezatan di dalam salatnya. Adapun kita, ya, minimal kita jaga kekhusyukan. Kalau kita tidak bisa berlama-lama, setidaknya walaupun singkat tapi khusyuk. Jangan sampai sudah singkat nggak khusyuk lagi. Maka ini musibah. Maka lihat jemaah sekalian, apakah kita mendapati kekhusyukan di dalam salat kita? Kalau kita bisa mudah khusyuk di dalam salat, itu tanda hati kita bersih. Dan ingat, sebelum kita memulai salat, hilangkan semua ikatan kita dengan urusan-urusan dunia, kesibukan kita, problem-problem kita. Jangan sampai kita dalam salat menyiapkan agenda. Allahu Akbar, dia salat, dia siapkan, nanti saya ketemu klien, saya ucapkan ini, saya begini, begini. Akhirnya apa? Salatnya hanya gerakan badan, hatinya kemana? Mempersiapkan bisnis dunianya. Dan itu lari daripada tujuan salat. Apa tujuan salat? Khusyuk. Makanya dalam riwayat sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan, sudah siap. Artinya apa? Kalau makanan sudah dihidangkan, sudah di depan mata, tiba waktu salat, selesaikan makan Anda terlebih dahulu. Habis itu sudah baru salat. Alasannya kenapa? Agar tatkala Anda salat, Anda bisa khusyuk. Ini ayam bakar sudah di depan mata, gulai kambing sudah siap, azan dikumandangkan, iqamah dikumandangkan, kita salat, itu yang dipikirkan makanan. Aduh, habis sudah ini, nggak kebagian sudah ini. Kenapa? Karena perempuan belum berangkat salat ke masjid, mereka di rumah aja salatnya misalnya. Habis sudah makanan ini, aduh, sisa tulangnya sudah ini, nggak khusyuk. Makanya Nabi katakan, kalau makanan sudah siap, waktu salat tiba, makan terlebih dahulu. Tapi kalau makanan masih dipesan, masih di warung, harus beli dulu ya, tiba waktu sholat ya sholat dulu. Ini maksudnya konteks kalau sudah siap tinggal makan. Maka segerakan makan agar bisa nanti setelah itu sholat dengan khusyuk. Kalau sudah siap kita kedahulukan sholat, khusyuknya itu berat. Ya, nah apa tujuannya itu? Agar mendapatkan khusyuk. Maka tatkala Anda sholat, Anda harus khusyuk. Itu tanda hati yang sehat, hati yang selamat. Kemudian yang kedelapan, tanda hati yang sehat, tanda hati yang selamat adalah satu tujuan. Apa itu? Yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sehat hatinya hanya memiliki satu tujuan hidup. Apa itu? Lillahi ta'ala. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka tujuan kita adalah untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, kata Nabi SAW, semua fokusnya dikerahkan kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cerai beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran itu berada di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya.
Akan tetapi barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, barang siapa yang tujuannya adalah kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Perhatikan baik-baik. Kapan itu semua? Tatkala tujuan kita adalah akhirat. Makanya kita sering mendengarkan orang mengatakan, kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat belum tentu. Ya, orang yang mati-matian kejar dunia, dia tidak akan mendapatkan kecuali sesuai yang sudah dijatahkan oleh Allah untuknya. Iya, Allah sudah menanggung. Kita hanya berusaha, kita hanya ikhtiar, tetapi jangan sampai melebihi. Jangan sampai akan timbul kecompangan bahwasanya akhirat kita ini nomor kesekian. Jangan. Para sahabat mereka juga beribadah, mereka juga bekerja. Para sahabat mereka juga punya kesibukan, tetapi mereka tatkala waktu ibadah datang, tatkala waktu untuk mempersiapkan bekal akhirat tiba, mereka fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita sudah ditetapkan rezeki kita oleh Allah. Maka jangan sampai kita gadaikan kehidupan akhirat kita. Jadikanlah kehidupan akhirat adalah tujuan utama kita, dan dunia akan mendatangi kita dalam keadaan terhina. Betul kata orang, kejar akhirat, dunia akan ikut. Kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu ikut. Betapa banyak orang yang mengejar dunia, nggak sholat lagi 5 waktu di masjid, sholatnya di rumah. Betapa banyak orang yang mengejar dunia, nggak lagi dia menjaga ibadahnya. Yang tadinya menjaga jenggotnya, sunnah Nabi dicukur jenggotnya, dan seterusnya. Itulah dia. Maka ingat ini baik-baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tujuannya dunia, hanya fokus dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan Allah akan berikan kefakiran kepada dirinya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sesuai dengan yang Allah tetapkan. Tapi barang siapa yang mengedepankan kehidupan akhirat, tujuannya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan segala perkaranya, Allah akan berikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan terhina. Kemudian yang ke-9, tanda hati yang sehat, tanda hati yang selamat adalah sangat bakhil dengan waktunya, agar tidak terlewat dengan sia-sia. Jadi kita semua diberikan waktu yang sama, sehari 24 jam. Kita dan orang lain sama porsinya, diberikan sehari 24 jam. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya selamat, dia tidak akan membuang waktunya dengan sia-sia. Ya, dia akan pelit, tapi bukan pelit harta, pelit waktu. Adapun pelit dalam masalah harta itu tercela dalam Islam. Tapi kalau pelit dalam urusan waktu, ada yang ngajak kita untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Maaf, saya nggak bisa, saya ada kesibukan. Saya harus baca buku, saya harus mengajarkan anak, saya harus mengajarkan istri saya harus pergi ke pengajian. Enggak, ini sudah mepet waktu sholat isya, saya harus sholat. Pelit, nggak ada masalah. Ya, sudah kita jelaskan berulang-ulang, kita sampaikan di majelis pembahasan buku ini. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang dan keimanan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka pelit terhadap sesuatu yang sifatnya sia-sia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, Allah bersumpah dengan waktu. Setelahnya pasti ada perkara yang sangat penting. Apa perkara tersebut? Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Kenapa? Mereka membuang-buang waktu mereka, mereka menyanyiakan waktu mereka, mereka tidak maksimalkan untuk beribadah, beramal saleh dan sebagainya. Maka merugi manusia. Demi waktu, manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itulah orang-orang yang tidak merugi.
Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia akan ditanya oleh Allah an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Kita akan ditanya. Maka orang yang sehat hatinya pelit dia, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, pelit dia dengan waktunya, karena dia tahu dia akan ditanya oleh Allah, kemana waktumu kamu habiskan, ya, kemana kamu malam ini, kemana kamu di hari ini, kemana kamu, apa yang kamu kerjakan, kenapa kamu ke sana, kenapa kamu ke sini, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa an ilmihi fima fa'al, dan juga akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia sudah berbuat dengan ilmunya, apakah dia sudah amalkan ataukah hanya sekedar wawasan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, dan juga tentang hartanya, kemana dia gunakan dan dari mana dia dapatkan. Akan ditanya kita ini. Kita punya harta, Anda dapat hartanya dari mana? Bisa kita jawab alhamdulillah. Kalau kita bisa jawab itu, akan ditanya lagi, wa min aina iktasaba wa fima anfaqa, kemana kamu gunakan. Kemudian wa an jismihi fima ablah, dan juga dengan tubuhnya, dengan jasadnya, kemana dia gunakan capeknya, letihnya itu untuk apa. Ingat, kita akan ditanya itu semua, tapi fokus kita di sini adalah tentang umur kita, kemana kita habiskan. Kemudian jangan sampai kita kufur nikmat, karena Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu, dia tidak memanfaatkannya, sering terlena. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Kalau sehat, manfaatkan dengan baik. Kalau punya waktu luang, manfaatkan dengan baik. Jangan melakukan hal yang sia-sia, apalagi kemaksiatan. Tatkala tubuh sehat, gunakan ibadah dengan maksimal. Ya, jangan sampai kita tidak gunakan. Tatkala sudah sakit baru berangan-angan untuk ibadah. Tatkala waktu luang, gunakan dengan maksimal untuk ibadah. Jangan dihabiskan kepada perkara yang sia-sia, apalagi maksiat. Tatkala sudah sibuk baru beralasan, aku mau ibadah tapi sibuk ini, aku mau kajian tapi aduh nggak ada waktu ini. Tatkala waktu luang nggak dimanfaatkan untuk yang bermanfaat, maka jangan sampai kita kufur nikmat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, tanda hati yang sehat, hati yang selamat apa? Perhatiannya tertuju untuk membersihkan amal. Jadi orang yang sehat hatinya, dia selalu fokus untuk membersihkan amalnya. Maksudnya bagaimana? Membersihkan dari apa? Membersihkan dari segala niat-niat yang tidak ikhlas. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka orang yang hatinya sehat dan selamat senantiasa berusaha membersihkan amal ibadahnya dari sesuatu yang bukan karena Allah. Dia fokuskan bagaimana semuanya lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal tersebut. Iya. Jadi sebelum kita beribadah jemaah sekalian, berhenti sejenak, tanya diri kita, saya ibadah ini untuk siapa? Kenapa saya melakukan ini? Apakah ini sudah untuk Allah atau untuk manusia? Apakah ini untuk mengejar kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan, ataukah untuk dipuji manusia? Saya sholat ini untuk siapa? Saya sedekah ini untuk siapa? Saya melakukan kebajikan ini karena apa? Apakah ingin dikatakan dermawan, ataukah karena memang saya ingin pahala dari Allah? Tanya. Sebelum kita lakukan, tanya terlebih dahulu. Jangan sampai kita salah niat, yang itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekelas ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pun mengatakan, ma a'lajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati kecuali niatku, karena niat itu terbolak-balik. Maka jemaah sekalian, ya, tanda hati yang bersih, tanda hati yang sehat,
dia bukan hanya fokus memperbanyak ibadah, tapi dia juga fokus bagaimana kualitas ibadah tersebut, apakah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan wajah Allah. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Dia ikhlas, bernilai ibadah, bernilai pahala, akan menjadi kebaikan nanti di hari akhirat. Tapi kalau dia tidak ikhlas, Allah tidak akan terima. Dia hanya mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Nanti di akhirat akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian jemaah sekalian, 10 tanda hati yang selamat, hati yang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk bisa menata hati kita dengan 10 yang sudah kita kaji ini, agar dengannya kita bisa mendapatkan predikat orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat, tidak ada yang bermanfaat, harta tidak bermanfaat, kemudian anak-anak tidak bermanfaat, semuanya tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa memiliki hati yang sehat. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tanda-tanda hati yang sakit, agar kita mengetahuinya dan agar kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita terus berada di dalam keadaan yang sakit hati kita, dan dalam keadaan kita tidak mengetahui kalau kita sakit. Maka insyaallah, apa tanda-tanda hati yang sakit kita akan pelajari pada pertemuan yang berikutnya, dan kita berusaha agar jangan sampai kita berada di tanda-tanda hati yang sakit tersebut. Demikian jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.